Kisah ini diawali pada tahun 1988 saat seorang mahasiswa yang kuliah di UKN, Universitas Kepolisian Nasional bernama Lee Suk-kyu, didatangi oleh agen BIN, Badan Intelijen Negara, dan diajak bergabung dengan organisasi tersebut. Sejak saat itu, karirnya melejit dan dapat penghargaan agen terbaik. Kemudian, Mas Lee ditawari sebuah kasus oleh atasannya yang bernama Ketua Oh untuk menyelidiki sebuah kasus. Seorang yang bernama Kim Tae-yol, ketua Dewan Mahasiswa yang seorang reformis, dianggap berbahaya bagi pemerintah. Saat itu, pada tahun 1991, terjadi demo besar-besaran para mahasiswa yang menuntut reformasi di Korea Selatan. Mirip seperti di Indonesia saat demo mahasiswa tahun 1998 saat melengsarkan Soeharto. Dan Kim Tae-yol ini adalah salah satu orang yang berperan dalam reformasi saat itu, sehingga pemerintah saat itu menganggap Kim Tae-yol berbahaya. Jadi sosok Kim Tae-yol ini mirip seperti tokoh revolusioner Monkey D. Dragon. Kemudian Mas Lee diberi nama samaran oleh ketua Oh, yaitu Han Jung-hyun. Mas Lee benarnya agak berat memakai nama itu karena orang yang bernama Han Jung-hyun sebenarnya sudah meninggal, dan karena kematiannya tidak dilaporkan, sehingga saat ini identitasnya dicuri oleh Badan Intelijen dan dipakai oleh Lee Suk-kyu sebagai nama samaran. Karena ini adalah misteri rahasia, Mas Lee berbohong ke ayahnya dan bilang kalau dia akan ke Amerika dalam waktu yang lama untuk suatu misi. Dan ayahnya setuju saja karena dikira memang ada tugas negara. Untuk menyelidiki Kim Tae-yol, Mas Lee memata-matai seorang mahasiswi yang bernama Choi Yun-soo yang merupakan tangan kanan dari Kim Tae-yol. Mas Lee mengamati di lapangan ketika Mbak Choi dan rekan-rekannya sedang demonstrasi. Dan saat itu terjadi kerusuhan antara pendemo dan aparat. Dan Mas Lee ikut-ikutan menyamar sebagai pendemo dan ikut berkelahi dengan aparat. Hingga akhirnya Mas Lee menolong Mbak Choi kabur dari kejaran aparat. Dan momen itu menarik perhatian Mbak Choi. Dan saat itulah perkenalan mereka dimulai. Lee Suk-kyu yang berkenalan dengan Mbak Choi dengan nama Han Jung-hyun ternyata di luar dugaan dan jatuh cinta dengan Mbak Choi sampai akhirnya menikah. Kemudian mereka punya 2 anak. Kemudian Lee Suk-kyu mengundurkan diri dari Badan Intelijen dan hidup bersama Mbak Choi. Tapi inilah awal dari semua masalah dalam hidup Lee Suk-kyu dan Mbak Choi. Dan ketika Mas Lee dan Mbak Choi sedang jalan-jalan di pasar sambil membawa kedua anak mereka, tak disangka di sana ada ayah Mas Lee. Dan ayah Mas Lee ini langsung mengenali Lee Suk-kyu dan kemudian menyapanya. Tapi Mas Lee pura-pura nggak kenal dengan ayah kandungnya sendiri dan mengaku namanya bukan Lee Suk-kyu, tapi nama saya adalah Han Jung-hyun. Sejak kejadian itu, akhirnya Mas Lee kualat sehingga ayahnya sakit dan lupa ingatan. Dan sampai bertahun-tahun ayah Mas Lee tidak mengenali Lee Suk-kyu dan menganggap anaknya masih di Amerika. Ini namanya kualat sama orang tua, kena karma. Bahkan walau sering menjenguk dan menyuapi ayahnya, dia tetap tidak mengenali Mas Lee dan masih menunggu anaknya yang di Amerika sampai ayahnya akhirnya meninggal. Dan tidak disangka, Lee Suk-kyu yang menikah dengan Mbak Choi dengan nama Han Jung-hyun ini telah berumah tangga selama 20 tahun. Dan selama itu pula Mbak Choi dan anak-anaknya mengenal suami dan ayah mereka dengan nama Han Jung-hyun. Kehidupan mereka cukup mapan dan harmonis. Han Jung-hyun membuka usaha reparasi sepeda di rumahnya, wira swasta ceritanya. Dan Mbak Choi bekerja sebagai pengacara hak asasi manusia. Han Jung-hyun memasak setiap hari, membangunkan anaknya, dan menyiapkan keperluan istrinya sebelum berangkat kerja. Kehidupan mereka yang bahagia ini akan mendapat badai yang sangat dahsyat. Pada saat kerusuhan tahun 1991, polisi menggunakan kekerasan pada mahasiswa yang akhirnya seorang mahasiswa tersebut tewas.
Pada saat itu, pihak kejaksaan dan pengadilan bekerja sama untuk mengkambing hitamkan seseorang sebagai tersangka, yaitu Hwang Jung-ho. Dia dijebak dan akhirnya didakwa hukuman penjara seumur hidup atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan selama hampir 30 tahun, Mbak Choi menjadi pengacara Hwang Jung-ho. Bayangin aja, selama 30 tahun dia membela orang yang dia anggap tidak bersalah dan berani menentang petinggi negara. Oleh karena itu, Mbak Choi tetap menjadi pengacara biasa-biasa saja yang sederhana, sedangkan adik kelasnya saat ini sudah menjadi kepala kejaksaan. Mbak Choi terang-terangan berkata pada media bahwa polisi, jaksa, dan hakim korup adalah pihak yang mengkambing hitamkan Hwang Jung-ho. Dan toh, sendirian tapi berani menentang orang yang kaya dan berkuasa. Dan inilah awal dari badai yang dahsyat itu. Salah satu orang berkuasa yang memicu badai dahsyat itu adalah Direktur Im. Dia adalah salah satu orang yang terlibat mengkambing hitamkan Hwang Jung-ho tahun 1991. Dan saat ini dia menjabat sebagai Direktur Badan Intelijen Negara. Dan saat ini Mr. Im sudah membidikan sasarannya ke Mbak Choi. Karena sepak terjangnya yang kontroversial serta kegigihannya memperjuangkan hak asasi manusia, Mbak Choi dicalonkan menjadi Ketua KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat korupsi di negara ini ibarat kanker stadium 4. Dan semua pejabat korup di negara ini pun rela menyingkirkan siapa saja yang mencoba mengusik mereka. Seorang bernama Cha Min-ho yang mengetahui korupsi yang terjadi di pemerintahan berusaha mengumpulkan bukti. Tetapi dalam perjalanannya dia dibunuh dan disamarkan sebagai kasus bunuh diri. Dan kepala polisi yang bertugas juga disuap agar memberikan berita acara kasus ini adalah kasus bunuh diri. Dan ketika Mbak Choi berusaha menyelidiki kasus ini dan mencari bukti di lapangan, ternyata semua bukti sudah dimusnahkan atas perintah Direktur Im. Mr. Im mengutus anak buahnya yaitu Do Young-gul untuk menyelidiki Mbak Choi dan memastikan bahwa Mbak Choi tidak mau dicalonkan sebagai ketua KPK. Do Young-gul yang dulunya adalah rekan Han Jung-hyun mendatangi rumah Mas Han. Dan betapa terkejutnya Mas Han ketika melihat Do Young-gul sudah ada di rumahnya. Do Young-gul ini yang tahu nama aslinya adalah Lee Suk-hyuk dan tahu persis masa lalunya, datang menemuinya setelah 30 tahun dia keluar dari organisasi Badan Intelijen. Kemudian Do Young-gul mengatakan tujuannya menemui Mas Han Jung-hyun. Dia bilang kalau Mas Han harus bilang ke Mbak Choi agar tidak maju sebagai calon ketua KPK. Dan sejak Do Young-gul muncul dalam kehidupannya, Mas Han merasa rumah tangganya dalam bahaya. Rumahnya selalu diawasi seseorang. Bahkan ketika Mas Han sedang rekreasi bersama keluarganya ke pantai, mata-mata ada di sana untuk mengawasinya. Inilah resiko jika rumah tangga diawali dengan sebuah kebohongan. Maka ibarat bom waktu yang suatu saat siap meledak. Mas Han kembali ke rumah dengan keadaan seperti biasa dan bersikap biasa-biasa saja. Dia memasak dan menyiapkan makanan untuk makan bersama. Semua terlihat bahagia. Tapi sampai kapan Mas Han Jung-hyun akan berbohong dengan Mbak Choi tentang masa lalunya? Entahlah. Kita tunggu saja episode selanjutnya.